Jangan pinjam uang di aplikasi ini apabila kalian nggak sanggup bayar. Kenapa? Kalian akan tahu sendiri nanti ya. Jadi hari ini saya akan bahas aplikasi pinjaman online resmi OJK yang tentunya katanya sangat cepat cairnya ya teman-teman. Kali ini aplikasinya dari Ada Modal. Mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu ya. Saya langsung aja masuk ke aplikasinya biar nggak basa-basi gitu ya. Langsung kita masuk ke aplikasinya. Di sini ada 3 level pinjaman yang bisa kita ambil. Level pertama limitnya maksimal 3 juta. Level kedua limit pinjamannya maksimal 12 juta. Limit yang ketiga yaitu maksimal pinjaman 15 juta. Bedanya adalah yang paling atas sendiri itu tenornya hanya 14 hari teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau yang tenor lebih panjang dan bunganya lebih rendah, itu teman-teman harus buka level 2. Caranya gimana cara membuka level 2 dan ke atas itu? Ya, teman-teman harus sering-sering pakai aplikasi ini. Masalahnya apabila teman-teman nggak butuh-butuh amat, menurut saya aplikasi ini kurang rekomen. Langsung aja kita klik pengajuan segera. Kebetulan di sini saya sudah daftar ya teman-teman, sudah daftar, sudah di ACC, jadi saya bisa mencairkan sebenarnya. Tapi saya nggak akan lakukan itu, saya hanya ingin nge-share saja sistemnya seperti apa, supaya teman-teman yang belum install, belum daftar itu tahu terlebih dahulu dan bisa mempertimbangkan kembali mau daftar di sini atau tidak gitu. Nah di sini sistemnya seperti ini teman-teman. Kalian dikasih opsi pinjaman itu sebanyak 3 ya. Di sini teman-teman angka 800.000 itu bisa diganti, misalkan mau lebih kecil itu bisa. Yang paling kecil 600.000. Kalau opsi kedua itu 700.000. Opsi ketiga 800.000. Nah, selanjutnya teman-teman pilih tenornya. Tenornya hanya 1 ya, yaitu 14 hari saja. Jadi kalian pinjam hari ini, 2 minggu kemudian harus sudah bayar secara lunas ya, beserta bunganya. Contoh di sini apabila teman-teman pinjam 800.000, maka nanti yang dikembalikan totalnya Rp833.000. Gimana menurut kalian? Kalau dilihat secara nominal mungkin nggak terlalu berasa ya, karena kenaikannya dari 800.000 ke 33.000 itu nggak terasa lah teman-teman. Tapi secara persentase kalau kita kalkulasi dengan tenor juga, karena tenornya sangat pendek, ini ya terbilang cukup mahal ya. Karena apabila ini tenornya panjang, misalkan 3 bulan gitu, udah kelihatan betapa tinggi bunga dari aplikasi Ada Modal ini. Nah, selanjutnya untuk opsi pencairan di sini bisa ke rekening bank apa saja ya. Saya lihat cukup banyak pilihan rekening banknya. Nggak hanya bank-bank BUMN saja, bank swasta itu juga banyak sekali. Bank swasta macam-macam yang namanya bahkan kita nggak tahu itu ada. Kecuali e-wallet itu di sini belum bisa. E-wallet seperti Dana, OVO. Nah, itu kita harus pakai perantara teman-teman, yaitu virtual account misalkan dari Bank Permata. Kita akan mencairkan ke Dana baru bisa ya kalau pakai kode Bank Permata itu. Nah, kodenya berapa? Seperti biasa, saya udah pernah jelaskan di video yang lain. Kodenya 8528. Terus diikuti nomor Dana kalian ya. Itu kalian isikan di bagian nomor rekening. Untuk banknya pilih Bank Permata, nomor rekening masukkan tadi 8528 diikuti dengan nomor Dana. Selanjutnya nanti langsung oke saja, maka akan ketemu atas nama kalian, Dana kalian maksudnya. Nah, lalu kenapa saya bilang tadi kenapa kalian gak akan mampu bayar pinjaman online di sini? Ya, karena itu saya asumsikan apabila teman-teman itu gajiannya itu bulanan, bukan bukan yang punya usaha warung gitu misalkan. Kalau misalkan kalian punya usaha sampingan itu kan biasanya cash flow-nya setiap hari ada, uang masuk setiap hari ada. Nah, itu kalian bisalah mempertimbangkan pinjaman dari aplikasi Ada Modal ini, karena kan jatuh temponya 14 hari kemudian. Tapi kalau kalian misalkan karyawan swasta, pokoknya yang kerja jadi karyawan dan gajiannya itu bulanan, nah itu kurang worth it teman-teman ya. Makanya saya bilang nggak akan mampu bayar karena belum gajian gitu kan. Ya misalkan teman-teman pinjam hari ini, lalu 14 hari kemudian kalian harus bayar. Ternyata gajiannya masih jauh gitu ya, belum ada 1 bulan, belum gajian. Nah, kalian pasti akan terpontang-panting cari pinjaman lain untuk
untuk membayar dari aplikasi ini. Jadi kalau memilih pinjaman online itu, misalkan teman-teman memang butuh nih ya, usahakan sesuaikan dengan pemasukan kalian per bulan berapa, dan pemasukan apakah setiap bulan, apakah setiap hari. Nah, kalau misalkan setiap bulan ya cari pinjaman online yang jatuh temponya itu bulanan, cicilannya bulanan. Kalau misalkan kalian punya toko gitu nggak masalah kalau yang tenornya 14 hari, tenornya nggak sampai 1 bulan, itu nggak masalah karena setiap hari dapat uang. Nah, mungkin segini aja yang bisa saya share di video kali ini. Kalau mau info pinjaman yang lain silahkan tonton video di halaman channel ini, silahkan cari aja mana yang kalian butuhkan. Kali aja ada di situ. Baik, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.